Halo semua, saya Kaisar Nur Aulia Safanah. Pada video kali ini saya akan membahas 5 pendekatan utama dalam filsafat sejarah. Yang pertama ada covering law model, yang kedua ada hermeneutika sejarah, yang ketiga ada historisme, yang keempat narativisme, dan yang terakhir postmodernisme. Di sini saya juga akan membahas kelebihan, kelemahan, serta penerapannya dalam memahami berbagai peristiwa sejarah. Filsafat sejarah tidak hanya bertanya tentang apa yang terjadi di masa lalu, tetapi juga bagaimana cara kita mengetahui dan menafsirkan masa lalu tersebut. Perkembangan pemikiran sejarah menunjukkan perubahan cara sejarawan memahami fakta, makna, dan kebenaran sejarah. Pendekatan covering law model ini dikembangkan oleh filsuf yang bernama Carl Gustav Hempel pada tahun 1942 melalui gagasannya tentang The Function of General Laws in History. Menurut Hempel, peristiwa sejarah seharusnya dapat dijelaskan seperti fenomena dalam ilmu alam, yaitu melalui hukum-hukum umum atau pola yang bersifat universal. Dengan kata lain, suatu peristiwa sejarah tidak hanya dapat dijelaskan melalui kronologi kejadian, tetapi juga melalui hubungan sebab akibat yang dapat ditemukan dalam berbagai peristiwa sejarah. Sebagai contoh, mari kita lihat revolusi industri di Inggris pada abad ke-18. Dalam perspektif CLM, revolusi industri tidak dianggap sebagai peristiwa yang terjadi secara kebetulan. Peristiwa tersebut dapat dijelaskan melalui beberapa faktor umum seperti kemajuan teknologi, ketersediaan sumber daya alam, pertumbuhan penduduk, perkembangan perdagangan, dan kebutuhan peningkatan produksi. Faktor-faktor tersebut kemudian membentuk pola yang dapat digunakan untuk menjelaskan mengapa industrialisasi juga terjadi di wilayah lain pada periode yang berbeda. Kelebihan pendekatan ini adalah penjelasan yang sistematis, logis, dan berusaha mencapai objektivitas. Sejarawan tidak hanya mendeskripsikan apa yang terjadi, tetapi juga menjelaskan mengapa peristiwa tersebut dapat terjadi berdasarkan pola sebab akibat yang jelas. Namun, pendekatan ini juga memiliki kelemahan di mana berbeda dengan ilmu alam. Sejarah berkaitan dengan tindakan manusia yang dipengaruhi oleh budaya, ideologi, emosi, dan kondisi sosial yang sangat beragam. Oleh karena itu, sulit untuk menemukan hukum universal yang berlaku untuk semua peristiwa sejarah. Misalnya, meskipun banyak revolusi yang memiliki penyebab ekonomi, tidak semua masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi akan melakukan revolusi. Jadi, CLM ini memberikan kontribusi penting karena mendorong sejarah menjadi lebih analitis dan ilmiah. Akan tetapi pendekatan ini kurang mampu menangkap kompleksitas pengalaman manusia yang seringkali menjadi unsur utama dalam peristiwa sejarah. Pendekatan kedua ada hermeneutika sejarah. Jika covering law model berusaha mencari hukum-hukum umum dalam sejarah, maka dalam hermeneutika ini berfokus pada pemahaman makna dan tindakan manusia di masa lalu. Dalam pendekatan ini, tugas sejarawan bukan hanya menjawab pertanyaan apa yang terjadi, tetapi juga apa makna peristiwa tersebut bagi orang-orang yang mengalaminya. Karena itu, pemahaman terhadap konteks budaya, sosial, bahasa, dan pemikiran masyarakat menjadi sangat penting. Contohnya, kita dapat melihat pada peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Pendekatan hermeneutika tidak hanya menjelaskan bahwa proklamasi terjadi setelah Jepang menyerah kepada sekutu. Lebih dari itu, pendekatan ini berusaha memahami makna kemerdekaan bagi para tokoh nasional maupun rakyat Indonesia saat itu. Bagi mereka, proklamasi bukan sekedar peristiwa politik, tetapi simbol kebebasan,
harga diri bangsa, dan harapan untuk menentukan nasib sendiri setelah berabad-abad mengalami penjajahan. Kelebihan pendekatan hermeneutika sendiri ini adalah kemampuannya memahami dimensi kemanusiaan dalam sejarah. Pendekatan ini membantu kita melihat bahwa sejarah tidak hanya terdiri atas fakta-fakta saja, tetapi juga pengalaman dan makna yang dirasakan oleh manusia. Namun, hermeneutika ini juga memiliki kelemahan karena sangat bergantung pada interpretasi. Hasil pemahaman seorang sejarawan bisa berbeda dengan sejarawan yang lainnya. Dua orang dapat membaca sumber sejarah yang sama tetapi menghasilkan penafsiran yang berbeda karena latar belakang dan perspektif mereka yang tidak sama. Jadi hermeneutika sejarah ini sendiri memberikan kontribusi penting dalam studi sejarah karena membantu kita memahami sisi manusiawi dari peristiwa masa lalu meskipun mengandung unsur subjektivitas. Pendekatan ini mampu membuat sejarah menjadi lebih hidup dan bermakna, bukan sekedar kumpulan tanggal ataupun fakta. Selanjutnya adalah pendekatan historisme. Berbeda dengan covering law model yang mencari hukum-hukum umum dalam sejarah, historisme justru menekan bahwa setiap peristiwa sejarah bersifat unik dan harus dipahami berdasarkan konteks zamannya. Salah satu tokoh penting dalam pendekatan ini adalah Leopold van Ranke. Ia dikenal dengan prinsipnya bahwa sejarah harus ditulis sebagaimana sebenarnya terjadi. Menurut Ranke, tugas sejarawan adalah memahami peristiwa masa lalu berdasarkan sumber-sumber sejarah yang otentik dan menempatkannya dalam konteks yang benar. Historisme ini berangkat dari keyakinan bahwa setiap masyarakat memiliki kondisi sosial, budaya, politik, dan ekonomi yang berbeda. Oleh karena itu, suatu peristiwa sejarah tidak dapat dijelaskan hanya dengan menggunakan hukum umum yang berlaku untuk semua tempat dan waktu. Sebagai contoh, kita dapat melihat kebangkitan nasional Indonesia pada awal abad ke-20. Dalam perspektif historisme, peristiwa ini harus dipahami berdasarkan kondisi masyarakat Indonesia saat itu, seperti adanya politik etis, munculnya kaum terpelajar, berkembangnya organisasi modern seperti Budi Utomo, serta meningkatnya kesadaran terhadap penjajahan Belanda. Semua faktor-faktor tersebut merupakan bagian dari konteks sejarah yang unik dan tidak bisa disamakan dengan gerakan nasionalisme di negara lain. Kelebihan historisme ini adalah kemampuannya memahami peristiwa sejarah secara mendalam sesuai dengan kondisi zamannya. Pendekatan ini membantu sejarawan menghindari anakronisme, yaitu kesalahan menilai masa lalu dengan standar masa kini. Namun dengan adanya kelebihan tersebut, historisme juga memiliki kelemahan. Karena terlalu menekankan keunikan setiap peristiwa, pendekatan ini seringkali sulit digunakan untuk membuat generalisasi atau menemukan pola yang lebih luas dalam sejarah. Akibatnya, sejarah dapat terlihat sebagai kumpulan peristiwa yang berdiri sendiri tanpa hubungan yang jelas satu sama lain. Jadi, historisme ini sangat penting karena mengajarkan bahwa masa lalu harus dipahami berdasarkan konteksnya sendiri. Pendekatan ini membantu kita menjadi lebih adil dalam menilai tokoh maupun peristiwa sejarah, karena kita tidak dapat memaksakan nilai-nilai masa kini kepada masyarakat yang hidup pada zaman yang berbeda. Pendekatan yang keempat ada narativisme. Pendekatan ini berkembang sebagai kritik terhadap pandangan yang menganggap bahwa sejarah sepenuhnya objektif. Narativisme ini menekankan bahwa sejarah yang kita baca sebenarnya merupakan hasil konstruksi narasi atau cerita yang disusun sejarawan. Tokoh yang paling dikenal dalam pendekatan ini adalah Hayden White. Menurut White, fakta-fakta sejarah memang berasal dari masa lalu, tetapi fakta tersebut tidak berbicara dengan sendirinya. Sejarawan harus memilih, menyusun, dan menghubungkan fakta-fakta tersebut menjadi sebuah cerita yang memiliki alur dan makna tertentu. Dengan demikian, sejarah bukan hanya kumpulan fakta, melainkan sebuah narasi. Cara seorang sejarawan menyusun cerita akan memengaruhi bahwa pembaca memahami suatu peristiwa sejarah. Bahkan ketika menggunakan fakta yang sama, dua sejarawan dapat menghasilkan interpretasi yang berbeda karena sudut pandang dan penulisannya berbeda. Contohnya, kita bisa melihat Perang Diponegoro yang berlangsung pada tahun 1825 hingga 1830. Sebagian sejarawan menulisnya sebagai perjuangan heroik rakyat Jawa melawan penjajahan Belanda.
Namun, ada pula yang menekankan aspek konflik politik dan perebutan kekuasaan di lingkungan Kesultanan Yogyakarta. Fakta-fakta dasarnya tetap sama, tetapi narasi yang dibangun menghasilkan pemahaman yang berbeda terhadap peristiwa tersebut. Kelebihan dari narativisme ini adalah membantu kita menyadari bahwa penulisan sejarah tidak pernah sepenuhnya netral. Pendekatan ini membuat kita lebih kritis terhadap cara sejarah ditulis dan disajikan kepada masyarakat. Namun, narativisme juga memiliki kelemahan, yaitu jika terlalu menekankan unsur narasi, ada risiko bahwa fakta sejarah menjadi kurang diperhatikan dibandingkan cara penceritaannya. Batas antara sejarah dan karya sastra dapat menjadi kabur. Jadi, narativisme ini memberikan pelajaran bahwa sejarah tidak hanya berkaitan dengan fakta, tapi juga bagaimana fakta tersebut disusun menjadi sebuah cerita yang bermakna. Oleh karena itu, ketika membaca sejarah, kita perlu memahami tidak hanya peristiwanya, tapi juga siapa yang menulis dan bagaimana cerita itu dibangun. Pendekatan terakhir ada postmodernisme. Pendekatan ini muncul pada akhir abad ke-20 sebagai kritik terhadap pandangan bahwa sejarah dapat menghadirkan kebenaran yang sepenuhnya objektif dan universal. Beberapa tokoh yang berpengaruh dalam pendekatan ini adalah Mikhail Foucault dan Kate Jenkins. Menurut mereka, sejarah tidak lepas dari bahasa, kekuasaan, dan kepentingan pihak yang menuliskannya. Karena itu, apa yang dianggap sebagai kebenaran sejarah seringkali merupakan hasil konstruksi sosial yang dipengaruhi oleh kelompok yang memiliki kekuasaan. Postmodernisme ini mempertanyakan klaim bahwa sejarawan dapat menulis sejarah secara netral. Setiap sumber sejarah, cara memilih fakta, hingga menyusun narasi selalu mengandung sudut pandang tertentu. Oleh sebab itu, sejarah perlu dibaca secara kritis dengan mempertanyakan siapa yang menulis, untuk apa sejarah ditulis, dan kepentingan apa yang ada di baliknya. Contohnya, kita dapat melihat pada kolonialisme di Indonesia. Selama masa kolonial, banyak catatan sejarah ditulis oleh pemerintah dan penulis Belanda. Dalam banyak kasus, masyarakat pribumi hanya muncul sebagai objek yang dikuasai, sementara suara rakyat mengalami penjajahan dan jarang terdengar. Postmodernisme ini mengajak kita untuk mempertanyakan narasi tersebut dan mencari perspektif dari kelompok-kelompok yang selama ini kurang mendapat perhatian, seperti rakyat biasa atau perempuan ataupun kelompok-kelompok lokal. Kelebihan dari postmodernisme ini adalah kemampuannya mengkritisi dominasi narasi yang resmi dan membuka ruang bagi perspektif yang sebelumnya terpinggirkan. Pendekatan ini membuat sejarah menjadi lebih inklusif dan mendorong kita untuk tidak mudah menerima narasi secara mentah. Namun kelemahannya ada pada narasi yang dianggap relatif dan tidak ada kebenaran yang dapat dipercaya sepenuhnya. Maka akan sulit membedakan antara interpretasi yang didukung bukti dan interpretasi yang tidak memiliki dasar yang kuat. Akibatnya konsep kebenaran sejarah dapat menjadi terlalu kabur. Jadi postmodernisme ini memberikan kontribusi karena mengingatkan kita. Jadi postmodernisme ini memberikan kontribusi yang penting karena mengingatkan kita bahwa sejarah tidak pernah bebas dari perspektif dan kepentingan tertentu. Namun sikap kritis tersebut harus tetap diimbangi dengan penggunaan bukti sejarah yang kuat agar kita tidak terjebak pada anggapan bahwa semua interpretasi memiliki nilai yang sama. Jika dibandingkan secara keseluruhan, kelima pendekatan tersebut sebenarnya saling melengkapi. CLM membantu kita memahami pola dan sebab akibat, hermeneutika membantu memahami makna, historisme mengingatkan pentingnya konteks, narativisme menunjukkan peran sejarawan dalam membangun cerita, dan postmodernisme mengajak kita bersifat kritis terhadap klaim kebenaran yang dianggap mutlak. Jadi, tidak ada pendekatan yang paling benar atau yang paling unggul. Sejarah merupakan kajian yang kompleks sehingga membutuhkan berbagai perspektif sekaligus. Seorang sejarawan idealnya tidak hanya mencari fakta dan pola, tapi juga memahami makna, memperhatikan konteks, dan menyadari adanya konstruksi narasi, serta tetap kritis terhadap berbagai bentuk bias dan kepentingan yang mungkin memengaruhi penulisan sejarah. Dengan demikian, pemahaman sejarah yang lebih utuh dapat diperoleh, bukan dengan memilih satu pendekatan dan menolak yang lain.
melainkan dengan memanfaatkan kelebihan masing-masing pendekatan secara seimbang.